Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Jazuli, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Ayo berinfak dan bersedekah. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, kalian dapat mengetahui makna berinfak dan bersedekah. Dapat mengambil hikmah berinfak dan bersedekah, sehingga kalian dapat bersedekah dengan ikhlas hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amati gambar berikut. Yang pertama, Ustazah, ini kue untuk acara 17 Agustus. Terima kasih anak-anak. Ustazah, Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus. Nah, kemudian ada dari seorang dermawan, dia menginfakkan untuk pembangunan masjid. Ya, memberi bantuan kepada panitia pembangunan masjid. Yang ketiga, bersepakat untuk membantu teman. Setuju? Kita bantu Alia. Seperti itu. Nah, memahami makna berinfak dan bersedekah. Perhatikan cerita berikut ini. Randi mengajak teman-temannya kelas 6 untuk menyumbang pembelian pupuk tanaman singkong, tanaman obat, dan bunga-bunga di halaman sekolah. Namun, ada teman yang setuju dan ada yang tidak setuju. Teman-teman, 2 hari yang lalu, aku sebagai ketua kelas diminta wali kelas Pak Mansur untuk memelihara lingkungan sekolah. Bagaimana jika di halaman samping ditanami singkong dan tanaman obat, sedangkan di halaman depan ditanam bunga-bunga? Jelasnya Randi. Sementara teman-temannya manggut-manggut. Bagaimana ya? Tanya Rudi. Oke, kami setuju. Tapi bagaimana cara pemeliharaannya? Tanya Karim. Nah, teman-teman, bagaimana jika masing-masing kita menyumbang untuk membeli pupuk? Ungkap Randi. Randi, aku tidak setuju menyumbang untuk pupuk. Itu kan tugas penjaga sekolah, ucap Bondan kepada Randi. Aku juga malas nyumbang. Nanti kalau singkong itu sudah besar-besar, yang ngambil hasilnya penjaga sekolah. Malik menimpali. Jangan berburuk sangka kepada penjaga sekolah kita, jawab Randi. Randi, aku ada usul, ucap Karim sambil mengacungkan tangannya. Ya Karim, silahkan. Randi mempersilahkan. Begini teman-teman, bagaimana kalau teman-teman yang memelihara ayam atau kambing membawa pupuk kandang saja? Jadi tak usah menyumbang uang. Jelas Karim. Wah, usul yang bagus tuh. Aku setuju, ungkap Hikmah dan Kamila. Selaku wali kelas, Pak Mansur setuju dengan ide siswa-siswinya yang kreatif untuk memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Bapak setuju ide kalian, bagus. Jika tanaman singkong tumbuh subur, bisa kita nikmati umbinya kelak. Ujar Pak Mansur yang sejak awal mengamati diskusi murid-muridnya. Itu ilustrasi siswa-siswi duduk melingkar untuk diskusi. Ya anak-anak, selaku guru pendidikan agama Islam, Ibu Hikmah setuju dengan ide kalian. Karena tanaman singkong dan obat bisa disedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang.
atau jasa. Misalnya, ada yang butuh tanaman kumis kucing, lalu kalian memberikannya. Berarti kalian sudah bersedekah. Jelas Bu Hikmah. Jadi, berinfak dan bersedekah tidak hanya di masjid saja ya Bu? Tanya Maryam. Benar Maryam, bersedekah dapat dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Bu Hikmah. Alhamdulillah, Pak Mansur dan Bu Hikmah setuju. Jadi, bagi teman-teman yang mau menyumbang dengan uang, boleh. Dengan pupuk kandang, boleh. Ada yang punya tanaman obat atau bunga, silahkan dibawa. Agar dapat kita tanam di sekolah. Ungkap Randi bersemangat. Musyawarah kecil yang dilakukan Randi dan teman-temannya selesai setelah pembagian kelompok. Makna berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah At-Tolaq ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran surah At-Tolaq ayat ke-7. Anak-anakku, jadi makna infak dapat diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rizki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Pada yang kita infakkan atau sumbangkan, jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menggantinya. Sesuai firman-Nya dalam Quran surah As-Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Anak-anakku, sedangkan sedekah berasal dari akar kata sodaqah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sementara definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah.
Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang atau barang, maka kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermatilah perbedaan keduanya berikut ini. Perhatikan, infak. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu memberikan barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus, ikhlas karena Allah. Bagi orang yang diberikan bantuan, hendaknya digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Suara dari angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa. Berilah air pada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya, sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. Nama saya Fulan, jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh laki-laki dari angkasa. Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya? Tanya petani lagi. Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, berilah air pada kebun si Fulan. Menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini? Laki-laki tadi memberi penjelasan. Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya. Dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam. Anak-anak, mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkan orang yang memberi infak dan sedekah. Terutama bersedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah perkebunan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya mencari rezeki. Kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah
serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. 6. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari gelisah, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. 7. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Kedelapan, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niatan ditiru oleh orang lain, maka tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat kelak. Bahkan, sedekah jariah pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sampai di sini materi kita. Sampai bertemu kembali pada video dan pertemuan yang lain. Mohon maaf bila salah dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.